Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini GKI Elyon Palma merayakan ulang tahun yang ke-16. Mengucap syukur anugerah Tuhan terus dinyatakan sampai hari ini. Elyon Palma bukan gereja yang besar, mungkin juga banyak pergumulan, banyak tantangan. Maka tahun ini kita merayakan di dalam keadaan online, tentu ada pergumulan, ada tantangan yang semua hadapi karena pandemi ini, dan inilah kita sekarang. Tapi biarlah sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau hadapi masa-masa ini dengan penuh semangat. Kita tetap mau setia mengikut dan melayani Tuhan. Semoga di ibadah hari ini ketika kita merayakan ulang tahun, hati kita dipenuhi ucapan syukur ketika nanti kita memuji Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan, meninggikan Dia. Di tengah sukacita ini, tengah ulang tahun yang ke-16, secara simbolis kita juga akan meniup lilin sebagai inilah sukacita kita sebagai keluarga besar Elyon Palma. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Setelah ini kita akan memulai ibadah kita. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dalam kesempatan istimewa hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Davi, kita boleh merayakan sekali lagi ulang tahun gereja kita, Pos PI Bukit Palma. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya undang kita semua untuk menyiapkan hati kita mengambil waktu teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau gereja kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-16, semua karena anugerah Tuhan. Inilah kami, orang-orang yang sudah Kau tebus, orang-orang yang Kau percaya untuk boleh mengikut dan melayani Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali di tengah segala pergumulan hidup kami lupa untuk fokus kepada Tuhan. Kami masih fokus kepada masalah-masalah kehidupan kami, ampuni kami Tuhan. Bahkan mungkin kami sibuk dengan urusan kami lupa
untuk fokus mencari Tuhan, bahkan kami lupa untuk melayani Tuhan. Biarlah di usia gereja kami yang ke-16 ini, setiap kami memiliki kerinduan. Setiap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami tidak mau sia-siakan. Kami mau gunakan itu untuk melayani Tuhan. Tuhan tolong supaya di dalam ibadah ini, kami boleh kembali mau berfokus kepada Engkau. Kami semakin mengerti tugas kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kami dengan penuh sukacita memuji dan menyembah Tuhan. Dan hati kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti juga akan disampaikan. Tuhan sertai ibadah kami, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mengingat Allah kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai alam semesta, tapi Dia juga Allah yang memperhatikan setiap dari kita, memperhatikan gereja kita, Dia yang menyertai kita. Oleh karena itu pantaslah bagi kita untuk memuji nama Tuhan, kita tinggikan namanya, kita katakan, maka jiwaku pun memujimu. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu, maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya. Maka jiwaku memujimu Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Interlude. Di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau, katakan sungguh besar, sungguh besar Kau. Sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Dialah Allah yang begitu besar. Dialah Allah yang begitu mengasihi kita. Kalau kita mengingat penyertaan Tuhan, kebaikannya dalam setiap kehidupan kita, maka
saya sadar dan saya juga percaya Bapak Ibu juga merasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang teramat baik. Kita pujikan pujian teramat baik. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, kita pujikan sekali lagi dengan penuh sukacita. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dialah Allah yang baik, Dia Allah yang teramat baik. Karena di setiap musim kehidupan kita, di dalam suka maupun duka, saya percaya Dialah Allah yang selalu menyertai kita semua. Mari kita persiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian bersama-Mu. Musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Bapa, kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkara.
kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa kami melewati semuanya. Kita pujikan dengan lebih sungguh lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali katakan anugerah-Mu besar. Bersamamu Bapa, Kami melewati semuanya Tuhan. ku lewati semua Perkenanan-Mu saja Tuhan yang menolong kami. perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak menolong kami Tuhan. Engkau yang bertindak Sebab hanya Engkau sumber pertolongan kami. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar melimpah bagi hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita bersyukur kita merayakan ulang tahun yang ke-16. Saya berikan tema khotbah ini, Dealing with Struggles in Life. Waktu lihat tema ini, mungkin saudara akan berpikir,
ulang tahun kok temanya nggak sukacita gitu ya. Biasanya kalau ulang tahun kan harus seneng, harus sukacita. Ini kok dealing with struggles in life. Kayak bagaimana kita menghadapi perjuangan-perjuangan di dalam hidup. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan. Saudara, saya pilih tema ini bukan kebetulan. Justru di dalam ulang tahun gereja ini. Inilah struggles kita bersama. Kita punya tantangan yang tidak mudah di masa ini. Hari ini kita masih ada di dalam pandemi. Hari ini kita masih merayakan ulang tahun secara online. Tapi justru ketika kita merayakan ulang tahun ini, ketika kita bisa dealing, kita bisa berdamai, kita bisa menghadapi masalah gitu, tentu kita akan melihat bagaimana besarnya Tuhan kita itu. Saudara, ulang tahun yang ke-14 dari Elion Palma, saya ingat kita menyewa satu ruko baru di sebelah ruang ibadah ini. Kita setting bentuknya kafe, saat itu semua jemaat ulang tahun difoto dari tangga, wah kayaknya indah banget gitu ya. Dan kita kayak, wah sekarang gereja kita punya tempat kumpul, kita akan cari jiwa yang banyak. Ternyata ulang tahun ke-15, apakah semakin banyak orang yang ada di kafe itu, ternyata gereja harus ditutup. Bahkan ketika ulang tahun yang ke-15 di tahun 2020, kita belum mengadakan ibadah. Kita belum punya rekaman ibadah, kita masih hanya punya rekaman persekutuan doa online, dan di sanalah kita merayakan ulang tahun secara online. Dengan rekaman yang sangat-sangat terbatas. Hari ini, bersyukur kepada Tuhan, kita punya ibadah minggu untuk merayakan ulang tahun Elion Palma yang ke-16. Meskipun sekarang memang keadaan sudah membaik, tapi pandemi masih ada. Kita juga masih harus mengikuti ibadah secara online. Kita masih harus berjuang di masa ini. Tapi justru di masa inilah perenungan ini menjadi satu bagian perenungan yang sangat tepat bagi kita. Bukan kita kayak berdoa, Tuhan hilangkan semua masalah ini, kami mau berulang tahun, kami mau penuh sukacita. Tapi bagaimana di masa yang sulit ini kita bisa tetap melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana di masa sulit ini kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada gereja. Apa yang menjadi pengharapan kita yang membuat kita bisa bertahan? Saudara, kalau boleh tanya, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, biasanya respon kita seperti apa sih, saudara? Apakah kita marah kepada Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan? Tuhan, kenapa sih hidupku kok seperti ini? Begitu berat. Atau ada orang-orang yang bukan marah, tapi justru semakin mencari Tuhan karena dia tahu aku tidak bisa sendiri. Aku cuma bisa menangis kepada Tuhan. Saya ketemu beberapa orang yang sering bilang kayak, kadang saya gak bisa doa banyak-banyak, saya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Apa itu boleh? Ya boleh. Karena dia merasa kayak aku gak bisa ngomong banyak di hadapan Tuhan. Bahkan udah gak bisa, kayak kadang kan dibilang kalau doa itu kan harus dimulai dengan pujian kepada Tuhan. Aku gak bisa ngomong apa-apa, aku cuma bisa menangis. Lalu ketika kita menghadapi masalah, tadi dalam relasi dengan Tuhan, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Apakah kita memikirkan semua skenario terbaik yang ada di pikiran kita? Atau kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan? Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan ketika kau harus menghadapi masa-masa ini? Mungkin kita akan bilang ya gak tentu sih. Tergantung, kalau masih ada di dalam kontrol kita, ya kita selesaikan dengan cara kita dulu. Saya juga pernah ketemu orang yang bilang gini, ya kalau masalahnya kecil-kecil ya selesaikan sendirilah. Kalau sulit baru minta bantuan Tuhan, betul kan? Kadang Tuhan tuh kita minta menyelesaikan masalah kita, kalau masalah itu sudah sangat berat, sudah sangat sulit, kita doakan, dan waktu kayaknya kok nggak selesai, kita marah sama Tuhan. Betul kan saudara? Kadang bukankah itu yang terjadi? Saudara, saya orang yang suka mikir gitu ya. Kayaknya kalau lihat hidup saya tuh kayak, wah Davi ini hidupnya kayak santai, kayak tenang-tenang gitu. Enggak, saya tuh suka mikir, semua hal tuh saya pikirkan gitu ya. Kayak minggu depan gereja ini akan seperti apa, minggu depannya gimana, mungkin tahun depan kita akan melakukan apa. Kadang saya juga suka ngayal gitu ya, kayak
Saya kok pengen ya nanti umur segini saya bisa ada di mana, saya bisa pergi ke sini. Saya juga orang yang suka berencana gitu ya. Tapi saudara, kadang saya sadar ketika saya menghadapi masalah, ternyata saya menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Akhirnya di satu titik saya sadar, kadang saya perlu mengosongkan, tanda kutip mengosongkan pikiran saya, datang kepada Tuhan dengan kesadaran Tuhan aku gak bisa apa-apa. Saudara, mungkin hari ini ada banyak sikap kita ketika kita menghadapi kesulitan kehidupan. Mungkin ada yang kayak saya tadi dengan mengosongkan pikiran, Tuhan aku mau pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Atau ada yang sekarang sedang membuat semua perencanaan, bahkan kita sudah mulai capek, sudah mulai stres, kenapa kok ini gak bisa dilakukan. Saudara, inilah hidup kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, Petrus menasihatkan ini kepada siapa saja. Di situ kalau ayat tadi kepada penatua, kepada anak-anak muda, dan juga kepada semua jemaat. Mereka ada di dalam masa yang tidak mudah. Ketika mereka mengikut Tuhan, mereka harus menghadapi aniaya. Petrus menulis surat ini tepat sebelum Kaisar Nero dengan kejam menganiaya mereka. Di surat ini Petrus ingin menguatkan mereka. Apapun yang akan kamu hadapi, penganiayaan seberat apapun yang kamu akan hadapi, penderitaan seberat apapun yang akan kamu temui, hadapi itu bersama dengan Tuhan. Kamu harus kuat. Kamu harus menjadi penatua, menjadi pemimpin yang kuat. Kamu harus menjadi anak-anak muda yang juga bisa kuat di masa ini. Kalian sebagai jemaat juga harus menjadi kuat. Wah, hari ini waktu saya pilih ayat ini saya juga senang gitu ya. Ayat ini tentu berbicara kepada mungkin saya sebagai hamba Tuhan di gereja ini, mungkin pemimpin-pemimpin pengurus atau guru sekolah minggu. Mungkin juga berbicara untuk anak-anak muda yang ada di gereja ini. Mungkin juga berbicara kepada setiap kita semua jemaat Elion Palma. Ya, sekarang kita sama-sama sedang bergumul di dalam masa ini. Saudara, terakhir ini seringkali dikatakan COVID ini gak bisa hilang. Kita akan hidup bersama dengan COVID. Bersahabat dengan COVID, yaitu tema ini, dealing with COVID kan gitu ya. Artinya sama. Perjuangan hidup ini pasti akan kita lakukan. Penderitaan pasti tetap ada, tantangan tetap ada. Tapi bagaimana kita bisa dealing dengan struggles in life? Bagaimana kita bisa menghadapi dan hidup berdampingan dengan permasalahan kehidupan dan juga penderitaan? Saudara, cara yang pertama yang ada di ayat ini, kita harus memiliki fokus yang benar. Supaya kita tidak menyelesaikan dengan cara kita sendiri yang salah. Saudara, kalau kita lihat ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, bagian ini ketika dikatakan gembalakanlah, Petrus katakan kepada jemaat sebetulnya sama. Yesus juga pernah ngomong kepada Petrus di Yohanes 21, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita mungkin dipercayakan sesuatu, ternyata kita suka, kenapa ya kok aku menjalani hidupku ini sulit? Karena ternyata kita tidak menjalani hidup kita dengan benar. Ternyata kita punya fokus yang salah, punya hati yang salah, yang membuat kita akhirnya melakukan cara yang salah. Di sini dikatakan ada pemimpin yang salah. Pemimpin yang apa? Mereka yang mencari keuntungan sendiri. Mereka yang terpaksa, mereka yang memerintah. Kalau kita boleh simpulkan gini, kira-kira yang dengan terpaksa itu apa sih? Motivasinya salah. Lalu cari keuntungan, tujuannya salah. Lalu yang mau memerintah, caranya juga salah. Saudara, bukankah seringkali hidup kita itu kacau karena kesalahan-kesalahan ini kan, saudara? Lalu bagaimana kita menghadapi hidup ini? Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan benar?
Saudara, ayat ini menarik. Dikatakan apabila Gembala Agung datang. Ketika Yesus datang, ada satu teladan yang kita bisa lihat di sini, dia adalah Gembala Agung itu. Di Ibrani 13 ayat 20, Gembala Agung itu memberikan darah perjanjian. Yohanes 10 ayat 11, dia akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Saudara, kalau kita lihat di sini, Yesus sebagai manusia datang ke dunia untuk melakukan rencana Bapa. Dia datang sebagai gembala bagi kita, domba-dombanya ini. Dia melakukan dengan tidak terpaksa. Dia punya motivasi yang benar. Dengan tujuan yang benar. Tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau mencari keuntungan diri sendiri, Yesus gak datang ke dunia. Lalu dia juga mengabdikan diri, dia taat melakukan rencana Bapa sampai akhir. Untuk kita domba-domba yang lemah ini. Dan akhirnya Yesus bisa selesaikan karyanya, pelayanannya di dunia dengan sempurna. Saudara, yang menarik gini, kita ini kan tadi domba-domba yang lemah yang dipimpin oleh Gembala yang agung itu kan. Kita ternyata juga dipercaya kok. Mungkin saudara, aku gak hamba Tuhan, aku mimpin siapa? Kalau kita punya keluarga, ada anak, bukankah kita dipercaya untuk mengembalakan mereka? Mungkin kita kerja, ada karyawan-karyawan, bukanlah kita juga dipercaya untuk mengembalakan mereka? Saudara, ketika kita mengalami hal yang sulit, jangan sampai kita melakukan cara yang salah. Karena itu milikilah motivasi yang benar, hati yang benar, meneladani Yesus itu. Karena itu mulailah dengan hati, saudara. Hati kita itu seperti apa? Bagaimana kita menghadapi perjuangan hidup? Mulai dengan cek hati kita. Apakah kita sudah punya motivasi yang benar? Apakah hati kita sudah betul-betul benar? Cek itu, saudara. Lalu hati yang benar itu seperti apa? Kita lanjutkan bagian selanjutnya. Hati yang benar itu adalah hati yang mau direndahkan, rendah. Yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Supaya bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, di situ gambarannya, hai anak-anak muda, tunduklah kepada orang yang tua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, seringkali, bukankah kesulitan manusia itu adalah merendahkan hatinya? Merendahkan dirinya, kadang kita merasa itu kita kuat. Kalau gambarannya di sini anak muda, kadang anak muda itu merasa idealismenya itu paling benar kan. Yang tua itu salah. Lah yang tua lihat kan suka gini, loh kamu gak punya pengalaman, kamu tuh ngerti apa? Betul kan saudara? Tentu yang muda harus belajar untuk tunduk kepada yang tua. Yang tua juga harus belajar untuk mau mendengar dan juga memahami. Ternyata gak gampang kan. Kadang kita merasa kalau di sini congkak, sombong gitu ya. Saudara, kalau Petrus tulis ini, tentu Petrus lihat siapa Yesus itu. Tentu dia mengingat bagaimana Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana Yesus yang adalah gurunya, sekarang dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, Yesus merendahkan dirinya. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 5-10, dia mengosongkan dirinya. Allah mengambil rupa seorang hamba, dia mengosongkan dirinya supaya rencana Bapa itu terlaksana. Dia tunduk di hadapan Allah. Dia tunduk. Dia betul-betul manusia yang membiarkan Allah yang bekerja dan memimpin dia selama ada di dunia. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Dia tidak pernah menunjukkan, wah aku hebat, tapi selalu pekerjaan Bapakku. Bapakku yang dimuliakan. Saudara, ketika kita tidak bisa merendahkan hati kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong itu. Ketika kita sombong, saudara, kita akan sulit untuk mendengar dan mengikut Tuhan. Karena kita sombong. Mungkin dengar khotbah hari ini, saudara mikir, ngomong apa sih ini? Sudah tahu? Aku bisa lebih baik dari itu. Ini pasti bukan buat aku gak pernah ada dosanya kok. Dan ketika kita sombong, kita juga gak akan bisa mengerti dan mendengar orang lain.
Karena kita selalu merasa diri kita paling benar. Dan yang lebih ngeri kalau di sini kan ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, ketika kita sombong, kita tidak akan bisa melihat tangan Tuhan yang kuat. Kita tidak akan bisa melihat rencana Tuhan itu yang terbaik, waktu Tuhan itu yang terbaik. Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tunduk kepada pemeliharaan dan penjagaannya. Tenang dan sabar, yakin Dia tahu yang terbaik untuk kita. Saudara, kalau poin yang pertama tadi, bagaimana sih hatimu? Poin yang kedua inilah hati kita, saudara. Rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa melihat Allah yang besar itu. Supaya kita bisa melihat Allah yang kuat itu. Supaya kita bisa sadar ternyata Tuhan yang mengontrol hidupku, yang mengatur hidupku. Aku yakin itu. Supaya aku yakin Dia selalu memelihara aku. Karena itu tenang. Jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saudara, di waktu-waktu ini, semoga kita banyak mengambil waktu tenang. Bukan kita bingung, saudara, saya pun sadar. Kadang kita menghabiskan waktu kita di masa ini apa sih? Main HP kan, saudara, paling gak kerasa kan waktu itu berjalan. Tapi saudara, berapa banyak di masa-masa ini kita mengambil waktu tenang? Mengambil waktu tenang, berdoa, Tuhan, aku takut, aku merasa bingung, berikan aku hikmat untuk aku mengerti rencanamu itu. Mari kita mengambil waktu tenang. Dan setelah tenang, poin selanjutnya kita akan merasa apa, saudara? Kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Dia mengontrol hidup kita. Saudara, kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita melihat Allah itu berkuasa, sekarang peran aktifnya kita itu di mana sih? Bukan melakukan pekerjaan dengan kekuatan kita, enggak. Tapi satu usaha pertama yang kita aktif itu apa? Datang kepada Tuhan. Datang dengan penuh keberanian menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan mengontrol hidup kita. Yakin Dia tahu akan hidup kita. Secara natur berdosa manusia selalu membuat dirinya melihat kepada dirinya sendiri, kan, egois kan. Pertama yang akan dilakukan mungkin sombong. Tapi yang kedua apa? Dia akan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena selalu mikir kan kayak, aduh aku sudah gak layak. Aduh hidupku terlalu kacau. Aduh Tuhan apa yang ngerti aku sih? Aduh apa Tuhan tuh juga mau mendengar doaku? Aku tuh banyak melakukan kesalahan. Mungkin ini hukuman Tuhan, corona ini hukuman bagi seluruh bangsa Indonesia dan dunia ini karena begitu jahat. Tuhan gak ada sekarang, kita ini orang-orang yang dihukum. Saudara, itu kan cara pikir kita kan. Kita gak tahu pasti itu misterinya Tuhan. Kalau hari ini kita bergumul, Tuhan, aku bingung Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Yakinlah Dia mengontrol hidup kita. Jadi tadi yang poin pertama, saudara, hati. Setelah hati kita ini, pusatnya kan hati. Hati ini harus mau direndahkan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang rendah, kita bisa melihat Allah yang kuat. Setelah kita melihat Allah yang kuat, kita mau aktif serahkan hidup kita kepada Allah yang kuat itu. Saudara, di masa ini yakinkah Dia memelihara kita? Caranya gimana tadi? Hati direndahkan, lalu kita, Tuhan, aku mau serahkan seluruh hidupku kepada Engkau. Tapi saudara, ada yang perlu diwaspadai. Saya suka ayat ini, kenapa saya pilih ayat ini hari ini gitu ya. Kadang kenapa kita menghadapi masalah ini kayak akhirnya kita itu kayak goyang gitu ya. Kayak tadi yakin sih Tuhan pelihara, tapi loh kayak lama-lama kok gak percaya ya. Tahun lalu aku gak takut, tapi tahun ini aku takut karena uang di rekeningku sudah mau habis. Sekarang aku perlu khawatir. Sekarang aku perlu takut. Saudara, ayat selanjutnya, sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, jangan lupa, ketika kita tidak menaruh hati kita kepada Tuhan, ketika kita tidak merendahkan diri, ketika kita tidak menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam kontrol Tuhan, siapa sih yang paling senang pertama kali, saudara? Iblis, saudara. Dia akan senang karena kita ada di dalam ego kita, karena kita mengandalkan kekuatan kita dan kita tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara, di sini sadar dan berjaga-jagalah. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kamu harus melawan itu. Saudara, iblis adalah musuh utama kita. Saudara, gambaran singa ini ngeri loh, saudara. Gambarannya kan singa mengaum-ngaumkan, berarti di sekitar saya sekarang ada iblis yang sedang muter, kayak siap dicaplok kan. Di sekitar saudara sekarang di rumah masing-masing ada iblis yang sedang mengaum-ngaum. Mungkin caranya kayak, ini baru ibadah ini. Wah, kayak rodok ngantuk ini. Caplok kan gitu ya, supaya dia gak dengar khotbah lagi. Saudara, singa itu, kalau kita coba teliti gitu ya, dia akan menyerang binatang yang seperti apa sih? Tentu dia akan menyerang binatang yang lebih lemah kan. Tentu dia akan menyerang binatang yang lebih muda dan yang tentu tidak kuat, yang seolah-olah kayak gak mantep, gak yakin gitu ya. Dan yang dilakukan oleh singa itu apa? Ada gak singa yang berantakan gitu ya cara kerjanya gitu ya, kayak semua ditabrak, semua dimakan, semua digigit? Enggak. Dia memilih lawannya, dia mengawasi, dia melihat, dia tenang menunggu, pada waktunya langsung serang, musuhnya mati. Saudara, itu loh yang dilakukan oleh iblis itu. Dia bukan yang ngawur sekarang di sekitar kita, kayak kita bayangannya kayak mungkin kalau banyak nonton film, main game gitu ya. Sekarang iblis di sekitar kita itu baru nendang-nendang, mukul, ngawur gitu ya. Kayak gak membabi buta, dan kita tuh kayak waduh tolong aku, tolong. Wah, pakai perlengkapan senjata Allah, pedang-pedangan, enggak. Dia lihat kita, dia tungguin. Anak ini gak yakin. Dia gak yakin kepada Tuhan. Kayaknya bapak ini sedang goyah imannya. Dia meragukan Tuhan. Kayaknya ibu ini baru banyak pikiran dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Langsung dicaplok, saudara. Karena itu, saudara, teruslah waspada, jangan main-main, saudara. Kita harus terus berjuang di situ. Kita harus sungguh-sungguh sadar dan melawan itu dengan iman itu. Dan di sini pun diingatkan yang menarik apa? Kita nggak sendirian. Semua saudara seiman sedang berjuang di dalam perjuangan yang sama. Saudara, lihat ya bahayanya ya. Petrus ingatkan itu, Paulus ingatkan Efesus 6 tentang perlengkapan senjata Allah itu kan. Melawan penguasa-penguasa di udara. Saudara, hati-hati, saudara. Ingat ya, saya balik lagi ya. Sumbernya dari mana sih kok kita kadang sulit menghadapi masalah-masalah hidup kita? Hati kita gimana? Apakah hati kita sudah direndahkan di hadapan Tuhan, sadar aku bukan siapa-siapa, aku memerlukan Engkau Tuhan. Lalu ketika kita bisa melihat kuasa Tuhan, kita itu bisa berserah penuh dan yakin Dia mengontrol hidup kita. Setelah Dia mengontrol hidup kita, apakah kita juga sadar, saudara? Ternyata ini gak main-main. Ada si jahat yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saudara, bagian yang terakhir dari ayat ini menarik, saudara. Ketika kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ada janji Tuhan yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Ada janji Tuhan yang akan membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Saudara, ayat selanjutnya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, di tengah segala kesulitan kita ada tantangan itu. Di tengah iblis yang melihat kelemahan kita, apakah dia bergantung kepada Tuhan? Bacaan kita ditutup dengan sangat indah. Dia adalah Tuhan yang akan memberkati kita. Allah sumber kasih karunia yang akan menolong kita. Tapi saudara, kita bisa melihat Tuhan dengan
lebih utuh, dengan cara pandang yang benar, dengan perspektif yang lebih luas ketika hati kita mau fokus kepada Tuhan tadi. Ketika kita merendahkan hati kita. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita dan kita membiarkan si jahat menguasai kita tidak akan yakin melihat Tuhan. Dan janji di sini luar biasa, saudara, yang diberikan. Dia akan melengkapi. Dia akan membenarkan apa yang salah. Dia akan meneguhkan. Dia akan memberikan arah kepada kita. Dia akan menguatkan. Apapun yang sedang terjadi, dia akan kuatkan kita dengan tangannya yang kuat itu. Dia akan mengokohkan kita. Dia akan memberikan pondasi yang kuat kepada kita untuk bertahan. Dan dia akan berikan itu terus, saudara, janjinya kepada kita. Saudara, karena itu yakinlah, saudara, di dalam menjalani hari-hari ini, Allah yang berkuasa yang mengontrol hidup kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita? Roh Kudus yang akan melakukan tugas ini, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai gereja Elion Palma? Di ulang tahun gereja yang ke-16, bagaimana kita bisa dealing with struggles in life? Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja. Mari kita memiliki fokus yang benar, supaya kita tidak menyelesaikan dengan cara kita sendiri yang salah. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup di dalam kontrol dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita selalu waspada dengan serangan si jahat, supaya kita bisa terus memiliki iman yang teguh. Dan mari kita meyakini janji Tuhan, supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Mungkin di akhir khotbah ini saudara akan berpikir, tetap gak mudah. Iya. Saudara, Petrus yang memberikan nasihat ini, dia juga mengalami banyak tantangan kehidupan. Saudara ingat 30 tahun sebelum dari catatan ini, surat ini dibuat, adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Dia yang bilang tidak kenal Yesus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Petrus tahu akhirnya Yesus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Setelah Petrus tahu kemudian Roh Kudus dicurahkan dan dia juga mengalaminya. Ini kan masa setelah itu dia menuliskan surat ini kan. Dan saudara tahu endingnya apa? Petrus akhirnya mati karena dia membela Kristus itu, saudara. Nasihat ini diberikan oleh orang yang juga lemah sama seperti kita. Tapi dia tahu siapa Tuhan. Dia mau fokus kepada Tuhan. Dia menghadapi hari-harinya dengan berani. Dan dia setia sampai akhir. Kita adalah manusia biasa. Keluarga kita orang-orang biasa. Gereja Elion Palma juga diisi oleh orang-orang biasa. Kita bukan superhero yang bisa singkirkan pandemi. Hari ini masih harus online perayaan ulang tahun kita. Tapi saudara ingat, kita enggak berjuang sendirian. Apapun masalahmu sekarang, apapun yang keluarga kita sedang hadapi, termasuk yang gereja kita sedang hadapi, kita punya Tuhan. Mulailah dengan membuka hati kita. Petrus berjumpa dengan Yesus dan dia bisa merasakan satu relasi itu membuat dia mau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Mari kita terima dia sebagai juru selamat pribadi kita. Biarkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita, memampukan kita melakukan rencana Tuhan dan taat sampai akhir. Selalu rendahkan diri kita, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada kesulitan-kesulitan kita. Karena dia adalah pemilik, penebus, memelihara setiap pribadi, setiap keluarga jemaat, dan juga gereja Elion Palma ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami orang-orang yang sangat Kau kasihi. Yesus mengorbankan dirinya bagi kami orang-orang berdosa ini. Kau memberikan teladan yang begitu luar biasa.
mengosongkan diri, menjadi gembala yang mati bagi kami. Bahkan ketika di Taman Getsemani Engkau bergumul untuk melakukan rencana Bapa, kehendak Bapa, itu yang terjadi. Semua demi kami orang-orang yang berdosa ini. Ampuni Tuhan, justru kami seringkali merasa sombong, kami merasa tidak perlu Tuhan. Padahal kami siapa tanpa Engkau? Kami akan terus tinggal di dalam dosa kami. Kami tidak bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Kami tidak akan kuat menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tapi kalau kami masih bertahan sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tolong kami untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tolong kami supaya hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami terus mau merendahkan diri. Yakin Kau adalah penguasa diri kami, keluarga kami, gereja kami. Dan kami yakin Allah yang kuat itu yang akan mengontrol dan memelihara kami. Bila kami terus menyerahkan semua pergumulan kami hanya kepada Tuhan, kami mau mengambil waktu untuk berdoa, untuk dekat dengan Tuhan. Tapi kami tahu di dalam perjuangan ini ada si jahat yang tidak akan suka. Biar kami selalu waspada. Kami selalu mau memperkuat iman kami. Bersyukur di masa online ini kami masih boleh punya persekutuan, punya ibadah dan sarana-sarana yang lain supaya iman kami bisa lebih kuat. Dan biarlah kami yakin, kami terus bisa berjuang sampai akhir. Karena janji Tuhan, Engkau yang akan menguatkan, mengokohkan kami, akan menuntun kami, akan menunjukkan jalan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di ulang tahun gereja ini, di masa yang tidak mudah ini, kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami terus setia melakukan rencana Tuhan. Kami terus setia berjalan bersama dengan Engkau. Pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kasih Tuhan yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami, Pemuda Elion Palma, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Sebagai bentuk sukacita kami akan membawakan pujian Bersyukurlah. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukur kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk terus bersandar kepadanya. Karena kita tahu bahwa Allah tempat kita bersandar itu, Allah itu pula yang akan memimpin jalan setiap daripada kita, memimpin kita kepada kemenangan. Kita pujikan sebuah pujian sambil menaikkan persembahan kita. Kita nyanyikan, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, ya beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Interlude. Sekali lagi katakan, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya. Dibawanya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, ya yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, ya yang pimpin jalanku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, dalam setiap kesulitan yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau yang memimpin jalan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk terus bersandar dan berharap kepadamu. Dan kalau saat ini kami juga Engkau berikan kesempatan untuk memberi persembahan, kiranya Tuhan yang mau kuduskan, Tuhan yang mau terima, dan Tuhan yang mau pakai untuk pekerjaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat di GKI Leon Bukit Palma. Secara khusus hari ini kami boleh merayakan ulang tahun kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan yang sudah menyertai kami selama 16 tahun ini, kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah.
Di akhir ibadah ini mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita di tengah segala keadaan kehidupan kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Allah yang besar itu, tetap setia melakukan rencana Tuhan, memuliakan Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Jemaat, kalau hari ini kita boleh merayakan ulang tahun, tentu bukan cuma saya sama Pak Michael yang di sini, tapi juga semua jemaat tentu merayakan ulang tahun, mungkin karena ini online gitu ya. Boleh mengucapkan selamat kepada teman-teman yang lain, bisa di grup WA, bisa di chat yang lain. Selamat ulang tahun Elion Palma, tentu ini ulang tahun kita semua gitu ya. Jadi silahkan, kita juga punya Instagram, boleh di Instagram, atau di YouTube ini boleh di komen. Inilah perayaan kita bersama dan semoga membuat kita terus setia untuk mengikut dan melayani Tuhan, khususnya di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.